Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eko Prastowijianto, NIM 511-42239, Prodi Teknik Sipil Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan terkait survei lalu lintas Jalan Gelut Raya Semarang. Untuk lokasi survei sendiri, saya mengambil ruas Jalan Gelut Raya, Kecamatan Gejamungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, untuk survei lalu lintas sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama volume lalu lintas, yang kedua kecepatan sesaat kendaraan, dan yang ketiga volume pejalan kaki. Untuk yang pertama, volume lalu lintas terdiri dari presentasi data volume lalu lintas. Nah, data volume lalu lintas adalah data yang diperoleh dari banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau garis tertentu. Nah, di sini ada data rekapitulasi volume lalu lintas kendaraan atau volume lalu lintas dengan satuan kendaraan. Nah, di sini untuk satuannya sendiri masih kendaraan, dapat kita lihat untuk rekapannya yaitu terdiri dari 2 jalur, yang jalur pertama yaitu dari Alfamidi Gelut Raya sampai UTC Semarang, dan jalur kedua yaitu UTC Semarang sampai Alfamidi Gelut Raya atau sebaliknya. Nah, di sini nantinya untuk rekapitulasi data tersebut akan kita konversi menjadi satuan SMP dengan cara mengalihkan nilai ekuivalen mobil penumpang atau EMP-nya. Untuk tabel di bawah adalah tabel EMP berdasarkan tipe kendaraannya. Kedua yaitu ada data dan juga grafik volume lalu lintas dengan satuan SMP. Nah, di sini untuk jalur pertama atau jalur Alfamidi Gelut Raya sampai UTC Semarang sudah direkap untuk data dan juga grafiknya. Di sini kita tahu bahwa berdasarkan grafik di bawah dapat kita lihat bahwa volume lalu lintas maksimum atau jam puncak berada pada pukul 6.30 sampai 6.45 untuk kendaraan sepeda motor. Sedangkan untuk kendaraan mobil sendiri yaitu berada pada pukul 7.15 sampai 7.30. Selanjutnya yaitu data grafik volume lalu lintas untuk jalur kedua. Untuk jalur kedua atau jalur sebaliknya yaitu dari UTC Semarang sampai Alfamidi Gelut Raya. Nah, di sini disajikan tabel dan juga grafik juga. Nah, untuk yang jalur 2 ini volume arus lalu lintas maksimumnya berada pada pukul 16.15 sampai 16.30 yang mendominasi kendaraan sepeda motor, dan untuk kendaraan mobil sendiri ada pada pukul 16 sampai 16.15. Kedua yaitu ada periode sibuk. Nah, untuk periode sibuk sendiri atau jam puncak adalah waktu di mana volume lalu lintas mencapai jumlah tertingginya pada suatu ruas jalan. Nah, di sini sudah direkap juga untuk tabel periode jam sibuknya, yang mana untuk masing-masing jalur dan juga untuk 2 jalur sekaligus. Di sini direkap untuk pagi hari sampai dengan sore hari. Jadi untuk yang jalur 1 sendiri yaitu Alfamidi sampai UTC Semarang, tertinggi untuk jam sibuknya yaitu ada pada pagi hari, sedangkan untuk yang jalur kedua ada pada sore hari, sedangkan untuk 2 jalur sekaligus ada pada pagi hari senilai 2.938. Nah, untuk grafik periode sibuk atau jam sibuk sendiri, berdasarkan grafik di bawah kita ketahui bahwa periode sibuk 2 arah yaitu pada pagi hari tepatnya pada pukul 7.15 sampai 7.30 dengan jumlah kendaraan sebanyak 2.938 SMP per jam. Selanjutnya yaitu ada fluktuasi volume lalu lintas. Nah, di sini dicontohkan untuk grafik fluktuasi arus lalu lintas Jalan Gelut Raya untuk yang sepeda motor. Nah, berdasarkan grafik di samping dapat dilihat pagi hari sepeda motor yang melintas yaitu lebih besar dibandingkan arah sebaliknya. Nah, ini untuk pagi hari yang melintas itu
lebih banyak untuk arah Alfa Midi Kulit Raya menuju Hotel UTC Semarang. Sedangkan untuk yang Hotel UTC Semarang sampai dengan Alfa Midi Kulit Raya itu lebih sedikit. Hal ini dikarenakan pada ruas tersebut merupakan akses banyak ke sekolah maupun ke tempat kerja. Sedangkan untuk yang sore hari sendiri, yaitu sepeda motor yang mendominasi, yaitu Hotel UTC Semarang menuju Alfa Midi. Ini masih tetap ya untuk arus untuk grafik fluktuasinya, yaitu eh, yang melintas pada arah Hotel UTC Semarang menuju Alfa Midi Kulit Raya masih lebih tinggi dibandingkan arah sebaliknya. Tentu saja ini juga berkaitan dengan pernyataan sebelumnya, yang mana sore hari juga banyak aktivitas masyarakat yang pulang sekolah maupun kembali dari tempat kerja. Nah, contoh kedua yaitu untuk grafik fluktuasi dari kendaraan mobil. Nah, di sini grafik fluktuasi mobil yang melintas pada ruas jalan Kulit Raya. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa persentase mobil yang melintas secara umum mengalami lonjakan pada pagi hari pukul 6 sampai pukul 8. Nah, selanjutnya yaitu pada siang hari pukul 11 sampai pukul 12. Dan sore harinya pada pukul 16 sampai pukul 5 sore. Nah, selanjutnya ada split distribution atau merupakan grafik perbandingan dalam persen antara total kendaraan jalur pertama dan jalur kedua. Nah, untuk split distribution sendiri di sini ada distribusi antar waktu, lalu ada peak hour factor atau faktor jam sibuk, dan juga proporsi kendaraan berat. Nah, untuk jalur yang pertama yaitu dari Alfa Midi sampai Hotel UTC, yaitu distribusi antar waktunya sebanyak 42,143, lalu peak hour-nya yaitu 0,91, dan proporsi kendaraan berat 2%. Sedangkan untuk arah sebaliknya yaitu distribusi antar waktunya lebih besar yaitu 55,88, peak hour-nya juga lebih besar 0,94, namun untuk proporsi kendaraannya yaitu lebih kecil sebanyak 1%. Nah, di sini juga ada disediakan grafik persentase split distribution sendiri. Selanjutnya yaitu ada proporsi kendaraan. Proporsi kendaraan ini bertujuan untuk membandingkan hasil data kendaraan yang diperoleh dan mengelompokkan kendaraan dari keseluruhan data yang telah diambil. Di sini untuk tabel dan grafik proporsi kendaraan disajikan langsung untuk yang dua arah sekaligus. Nah, dari kedua lajur, persentase sepeda motor memiliki jumlah yang terbesar dengan angka 82%. Sedangkan untuk volume dari sepeda motor memiliki angka tertinggi dengan setiap jam sibuknya diawali dari pukul 6 pagi sampai 8 pagi, sedangkan untuk waktu siangnya pukul 11 sampai 1 siang, dan juga untuk petangnya yaitu pukul 4 sore sampai pukul 6 sore. Nah, untuk proporsi kendaraan berdasarkan jenis kendaraannya yaitu di sini ada 4 macam kendaraan yaitu MC, LV, HV, dan juga UM. Nah, berdasarkan ruas jalan Kulit Raya sendiri yaitu terdapat 3 kategori yaitu MC, LV, dan juga HV. Bisa dilihat sendiri untuk persentase proporsi kendaraannya untuk tiap-tiap kategori. Selanjutnya kita beralih ke kecepatan saat kendaraan. Nah, untuk kecepatan saat ini ada metode konvensional. Yang pertama metode konvensional untuk arah Alfa Midi Kulit Raya sampai Hotel UTC. Nah, di sini sepeda motor untuk arah jalur pertama ini yaitu sebanyak 138 yang disurvei, dan juga mobil sebanyak 23 yang disurvei, dan juga sepeda sebanyak 1. Nah, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kecepatan rata-rata dan juga kecepatan maksimum dan juga minimum untuk sepeda motor, mobil, dan juga sepeda yang melintas di jalur pertama.
Untuk jalur yang kedua yang membedakan yaitu di sini terdapat penambahan jenis kendaraan yaitu ONPU. Nah, untuk jumlah kendaraan yang disurvei sendiri juga berbeda, yang mana untuk sepeda motor sebanyak 161 dan mobil 25, MPU 2, dan juga sepeda tambah satu yaitu menjadi 2. Di sini juga dapat diketahui nilai max, min, dan juga rata-rata dari kecepatannya. Nah, untuk penelitian metode konvensional sendiri, di sini sudah ada ringkasan yang mana untuk yang tabel atasnya itu ada jalur pertama dan yang kedua itu jalur kedua. Nah, di sini di rata-rata dari masing-masing kecepatan tiap kendaraannya, sehingga didapat yang jalur pertama rata-ratanya yaitu 42, jalur kedua yaitu rata-ratanya 40. Nah, di sini kemudian diambil untuk kecepatan rata-rata dua kendaraan, maksudnya dua arah kendaraan sekaligus, sehingga didapatlah kecepatan sebesar 41 km per jam. Selanjutnya ada hasil data kecepatan menggunakan metode otomatis. Nah, di sini juga sama seperti metode sebelumnya, metode konvensional untuk jumlah kendaraannya, untuk jalur pertama, untuk jalur kedua juga masih sama. Yang membedakan yaitu eh, untuk nilai dari kecepatannya. Nah, di sini di analisis kecepatan metode otomatis ini kita ketahui bahwa kecepatan dari masing-masing kendaraan lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan dari masing-masing kendaraan yang menggunakan konvensional tadi. Kita ketahui bahwa yang tadi metode konvensional yaitu 41 km per jam, sedangkan yang di sini untuk kecepatan rata-rata totalnya sebanyak 24 km per jam, atau kita bilang setengahnya. Selanjutnya yaitu menggunakan arus bebas. Nah, di sini untuk menentukan kecepatan arus bebas sendiri menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997. Untuk rumusnya sendiri dapat dilihat sendiri. Nah, di sini untuk perhitungannya kita ketahui bahwa jalan raya itu merupakan dua lajur tak terbagi, sehingga nanti untuk setiap jenis kendaraannya memiliki nilai FV0-nya masing-masing. Sedangkan untuk lebar jalan Jalur Raya sendiri sebanyak 8 meter, sehingga untuk nilai FVW-nya sebanyak 3. Dan untuk hambatan sampingnya, karena jalan Jalur Raya ini memiliki bahu ukuran dari 0,5 meter, sehingga jalan hambatan sampingnya tinggi. Di situ karena juga faktor yang lain seperti adanya pedagang yang berada di samping bahu jalan atau di bahu jalannya. Sehingga untuk nilai FFV-SF-nya 0,82. Sedangkan untuk jumlah penduduk dari Kota Semarang sendiri yaitu lebih dari 1,5 juta penduduk. Sehingga untuk nilai FFV-JS-nya yaitu sebanyak 1. Nah, di sini untuk tabel yang bawah ini sudah kita dapatkan untuk nilai kecepatan arus bebasnya dari masing-masing jenis kendaraan berdasar sesuai dengan rumus sebelumnya. Kedua yaitu kecepatan persentil 85. Kecepatan persentil 85 merupakan kecepatan lalu lintas di mana 85% dari pengemudi dapat mengemudikan kendaraannya tanpa adanya gangguan apapun, baik itu cuaca buruk maupun kecepatan lalu lintas. Selanjutnya yaitu ada metode kecepatan persentil 85. Nah, hal ini dikarenakan dari beberapa metode yang digunakan didapatlah metode konvensional yang memiliki kecepatan rata-rata paling besar, serta data yang ada pada metode tersebut dapat mendukung perhitungan metode kecepatan persentil 85, sehingga untuk metode kecepatan persentil 85 ini digunakanlah metode konvensional. Nah, untuk hasil perhitungannya juga sudah disediakan pada tabel berikut. Nah, di sini untuk grafiknya sendiri kita lihat bahwa nilai persentil 85 diketahui dengan cara menarik garis dari kumulatif persentase frekuensi sampai perpotongan dengan garis kurva.
sehingga didapatlah nilai dari kecepatan untuk persentil. Nah, di sini kita ketahui untuk ruas jalan raya memiliki persentil 85 sebanyak 60 km per jam atau dengan kecepatan 60 km per jam. Kita lihat di grafik bahwa untuk persentil 85, kumulatif persentil 85 kita tarik ke kanan sehingga berpotongan dengan garis kurvanya, lalu kita tarik ke bawah sehingga sehingga bertemulah untuk nilainya. Nilainya yaitu 60 km per jam. Selanjutnya ada rekomendasi penanganan. Nah, di sini untuk rekomendasi penanganan yang diberikan yaitu ada pemberian rambu-rambu. Hal ini dikarenakan pemberian rambu ke batas kecepatan secara real time dapat merevaluasi cara kita mengurangi kecelakaan. Pengujian terbaru juga menunjukkan bagaimana rambu-rambu batas kecepatan yang digunakan pada jalan bisa mengurangi tabrakan atau mengurangi kemacetan yang ada. Selain pemberian rambu-rambu, kita juga memberikan speed trap ke jalan Kulit Raya, yang mana jalan Kulit Raya sendiri merupakan jenis jalan 4 lajur 2 merupakan jenis jalan dengan lebar masing-masing lajur 4 meter sehingga akan rawan terjadinya kecelakaan. Sehingga dengan adanya speed trap ini bertujuan untuk menurunkan kecepatan dan mengurangi angka kecelakaan sendiri. Ketiga yaitu ada volume pejalan kaki. Nah, untuk yang pertama yaitu analisis volume pejalan kaki. Di sini disediakan tabel hasil dari survei volume pejalan kaki yang sudah dilakukan. Nah, di sini untuk pejalan kaki sendiri ada dua, yaitu menyusuri dan juga menyeberang. Nah, untuk yang menyusuri sendiri sebanyak 87 orang per jam dan yang menyeberang sebanyak 48 per jam. Nah, di sini kita untuk pengumpulan data volume pejalan kaki sendiri dilakukan untuk 2 arah pada setiap titik pengamatan. Pengamatan dilakukan selama 1 jam dan setelah mendapatkan volume masing-masing arah kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan satu nilai volume pejalan kaki. Selanjutnya yaitu ada analisis fasilitas pejalan kaki menyusuri. Nah, di sini kita dapat merencanakan fasilitas pejalan kaki menyusuri dengan rumus yaitu W sama dengan V per 35 plus N, di mana W adalah lebar efektif trotoar, lalu V volume pejalan kaki, dan N adalah lebar tambahan. Nah, di sini ada tabel juga, tabel nilai N, dan juga tabel penambahan lebar jalur pejalan kaki. Di sini sudah didesain juga untuk perencanaan fasilitas pejalan kakinya yang menyusuri. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, didapatlah nilai efektif trotoar jalan gelap yaitu 2,5 meter. Sedangkan saat ini untuk trotoar yang ada di Kulit Raya lebar 1,5 meter sehingga lebar tersebut belum efektif bagi pejalan kaki menyusuri. Selanjutnya yaitu dengan memperhitungkan analisis dan pertimbangan-pertimbangan lain, maka rekomendasi agar fasilitas jalur pejalan kaki yaitu trotoar jalan Kulit Raya dilakukan pelebaran agar memberikan kenyamanan dan juga kelancaran. Nah, ya, selanjutnya yaitu ada analisis fasilitas pejalan kaki menyeberang. Nah, di sini ada perencanaan fasilitas pejalan kaki menyeberang. Di sini disediakan tabel kriteria penentuan fasilitas penyeberangan sebidang. Nah, di sini kita tahu nilai P yaitu 48 orang karena berdasarkan hasil survei tadi untuk orang yang menyeberang yaitu 48. Lalu untuk nilai V-nya yaitu 6.023 kendaraan per jam, kita ibaratkan lebih dari 500 kendaraan per jam. Sesuai dengan tabel yaitu lebih dari 500 kendaraan per jam. Sedangkan untuk yang nilai P sendiri yaitu kita ibaratkan ke rank 50 sampai dengan 100 orang per jam. Nah, berdasarkan analisis di atas, maka fasilitas penyeberangan yang efektif digunakan adalah pelikan. Nah, ya, selanjutnya kita sudah mendesain juga untuk
fasilitas penyeberangan juga. Nah, dari hasil pengamatan sebelumnya, yaitu jalan Teluk Raya sudah ada fasilitas zebra crossnya, namun untuk rambu hati-hatinya belum ada, sehingga desain untuk rekomendasi desainnya yaitu diadakan rambu-rambu atau disediakan rambu-rambu guna untuk orang yang menyeberang. Nah, di sini tak hanya itu, selain itu yaitu untuk zebra crossing sendiri, untuk warnanya juga sudah mulai memudar sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan para penyeberang. Nah, dengan memperhitungkan analisis dan pertimbangan-pertimbangan lain, maka rekomendasi agar memberikan fasilitas penyeberangan sebidang berupa pelikan dan perbaikan zebra cross yang ada. Nah, untuk kesimpulan, yaitu untuk volume lalu lintas sendiri, untuk periode sibuknya, untuk yang dua arah sebesar 2.938 pada pukul 6.30 sampai 7.30. Sedangkan untuk split distribusinya sendiri, yaitu untuk arah jalur pertama sebesar 48, jalur kedua yaitu 54%. Maaf, untuk yang split distribution arah jalur pertama sebanyak 46%, sedangkan untuk jalur kedua 54%. Sedangkan untuk proporsi kendaraan sendiri, untuk jalur pertama didominasi oleh sepeda motor sebanyak 80,9%, dan mobil pribadi 16%, dan mobil pick up 1%. Sedangkan untuk jalur kedua, sepeda motor 82,9%, mobil pribadi 14,5%, dan pick up 1,1%. Selanjutnya untuk kesimpulan kecepatan saat kendaraan. Nah, untuk kecepatan saat kendaraan untuk metode konvensional sebanyak kita dapat 41 km per jam, yang kedua otomatis yaitu 24 km per jam, dan yang ketiga adalah arus bebas yaitu 39 km per jam. Sedangkan untuk kecepatan persentil sendiri didapat sebanyak 60 km per jam. Sedangkan untuk volume pejalan kaki sendiri didapat volume pejalan kaki menyusuri 87 orang per jam, dan penyeberang atau yang menyeberang yaitu sebanyak 48 orang per jam. Nah, di sini untuk analisisnya, lebar efektif dari trotoar sendiri dirancang 2,5%, dan juga untuk kemiringan trotoar banyak 2-4%. Mohon maaf, untuk sini untuk analisis didapat lebar efektif trotoar jalan sebanyak 2,5 meter dan kemiringannya banyak 2-4%. Selanjutnya untuk penyeberangan yang efektif digunakan yaitu tipe penyeberangan pelikan, dan rekomendasi penanganan yang diberikan berdasarkan pengamatan lapangan dan perhitungan analisis perencanaan fasilitas jalur pejalan kaki atau pelebaran trotoar pada ruas jalan Teluk Raya. Berikut adalah dokumentasi kegiatannya. Sekian, terima kasih. Mungkin untuk pesan dan kesan saya mengikuti perkuliahan ini, yaitu alhamdulillah dengan diadakannya praktek-praktek survei lalu lintas yang terdiri dari volume lalu lintas, lalu volume pejalan kaki, dan juga survei kecepatan sesaat. Nah, di sini saya mendapatkan pengetahuan baru dan juga wawasan baru tentang bagaimana cara menentukan periode sibuk atau jam sibuk, dan juga persentil 85, di mana di sini saya juga diharuskan untuk dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap lingkungan sekitar. Mungkin cukup itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.